Dinyatakan ketinggian ombaknya itu teman-teman sekitar 1-3 meter, sehingga tim Basarnas ini nggak berani sampai melanjutkan pencarian mereka. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang kisah viral baru-baru ini. Kisah ini tentang hilangnya seorang anak laki-laki yang berusia 2 tahun. Anak laki-laki itu hilang secara misterius. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Pada hari Senin tanggal 20 Oktober tahun 2025, telah dilaporkan ada anak yang hilang secara misterius. Anak itu berusia sekitar 2 tahun 11 bulan, yang bernama Muhammad Al-Fatih dan dipanggil Al-Fatih. Tempat tinggalnya di Pulau Saboyan, di Desa Belabalang, Kabupaten Mamuju. Pada saat itu, sang ibu ini sedang sibuk di dapur. Al-Fatih ini berada di ayunan, sedang tidur teman-teman. Namun tiba-tiba, dia ini nggak ada di tempat ayunannya itu. Saat itu, sang ibu ini sempat mendengar ada sepupunya yang berusia 6 tahun bermain dengan anaknya itu. Dan mengajaknya bermain di luar rumahnya, yaitu bermain pasir. Dan saat itu terjadi sekitar jam 5 sore. Nah, karena dia tahu anaknya itu aman aja gitu bermain dengan sepupunya, akhirnya dibiarin aja tuh. Nah, setelah dia sudah selesai masak dan beraktivitas lainnya sudah diberesin, akhirnya dia keluar untuk memanggil Al-Fatih ini segera mandi. Nah, saat itu dia mencari kedua anak itu nggak ada gitu loh. Karena dia takutnya Al-Fatih ini kenapa-napa, akhirnya dia pergi ke rumah sepupunya itu. Ya, ke rumah sepupu Al-Fatih ini. Dan mencari di rumahnya, ternyata Al-Fatih ini nggak ada, tapi sepupunya itu ada gitu loh. Dan disitu pun heboh, sontak kaget. Sang ibu ini sangat khawatir gitu loh. Si Al-Fatih ini kemana? Anak sekecil itu gitu loh, masih 2 tahun. Mereka tuh takut kalau terjadi apa-apa sama Al-Fatih. Akhirnya setelah keluarga dan tetangga sudah coba tuh mencari, tapi nggak ditemukan juga. Akhirnya mereka pun menelpon polisi dan tim Basarnas pun turun dan mencari Al-Fatih di berbagai pelosok rumah-rumah di sana, dan banyak banget juga pergi ke pantai atau ke laut untuk mencari Al-Fatih. Mereka pun mencarinya teman-teman. Dan tim Basarnas itu ada beberapa mencari Al-Fatih sampai ke tengah laut. Mereka takut kalau Al-Fatih ini hanyut. Ya, dan juga banyak yang berasumsi kalau Al-Fatih ini sedang bermain pasir itu, terus sepupunya ini mungkin pulang, dan Al-Fatih dibiarkan sendiri aja, dan Al-Fatih ini bermain di pinggir laut atau di pinggir pantai, dan dia terbawa ombak, ya, terbawa arus. Akhirnya, pencarian oleh Basarnas dilakukan dan diperluas sampai ke Laut Majene. Dan gak terasa teman-teman, sudah 1 minggu pencarian Al-Fatih ini dilakukan. Ya, informasi terbaru pada tanggal 26 Oktober tahun 2025 mengatakan kalau tim Basarnas dan semua orang di sana gak menemukan Al-Fatih. Orang tuanya ini pun sangat sedih, bahkan sangat shock gitu loh. Mereka itu berpikir kalau Al-Fatih ini bisa ditemukan pada saat pertama kali dicari, tapi gak membuahkan hasil. Sampai 1 minggu pencarian, gak ada sama sekali hasilnya. Sampai detik ini pencarian Al-Fatih itu terus dilakukan teman-teman. Sang ibu pun menyesal karena gak bisa mengawasi Al-Fatih dan menganggap itu hal biasa, Al-Fatih mainan dengan sepupunya. Tapi Al-Fatih ini gak pulang-pulang gitu. Semua keluarga, kerabat, dan tetangga, bahkan tim Basarnas dan pihak kepolisian, mereka semua sama-sama berdoa dan berharap kalau Al-Fatih ini segera ditemukan dalam keadaan sehat maupun gak bernyawa lagi. Mereka pun sangat khawatir tentang Al-Fatih, dan cuaca pada saat itu juga sangat ekstrim. Ya, ombaknya itu begitu sangat tinggi, anginnya pun sangat kencang, dan hujan. Ya, hujan yang begitu lebat sehingga menghambat pencarian dan sempat berhenti teman-teman.
Dinyatakan ketinggian ombaknya itu teman-teman sekitar 1-3 meter, sehingga tim Basarnas ini nggak berani sampai melanjutkan pencarian mereka. Apalagi mereka memakai perahu karet, takutnya nanti terbalik gitu loh. Dan terjadi apa-apa sama mereka. Akhirnya mereka semua berhenti untuk mencari Al-Fatih. Dan saat cuaca sudah bagus, ombak sudah tenang, dan mereka pun lanjut mencari Al-Fatih. Bahkan kedua orang tuanya dan semua orang di sana, mereka semua pasrah apa yang akan terjadi sama Al-Fatih. Dan mereka juga nggak berhenti-hentinya mengirim doa untuk keselamatan Al-Fatih, atau agar ini loh, kabar tentang Al-Fatih ini terdengar. Nah, menurut kalian bagaimana teman-teman tentang kisah anak hilang ini? Semoga Al-Fatih bisa ditemukan dalam waktu dekat ini. Kalau kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang kisah ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah.